Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran tahun 2025 dalam rangka sebagai persyaratan sertifikasi dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Bimantoro Iman Prilistio, spesialis urologi, yang saat ini bekerja sebagai dosen pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama yang telah aktif sejak tahun 2016, di mana saya menempuh pendidikan formal saya pada tahun 2007. Saya lulus pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian tahun 2014 menyelesaikan pendidikan spesialis 1 urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Baik, slide. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain ilmu bedah, kemudian profesi bedah, sistem ginjal dan saluran kemih, sistem reproduksi, keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria. Kemudian pengkajian keperawatan medikal bedah. Slide. Sebagai outline dari presentasi yang akan kami sampaikan, antara lain deskripsi mata kuliah, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah. Slide. Deskripsi mata kuliah sistem ginjal dan saluran kemih, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar sistem ginjal dan saluran kemih beserta penyakitnya sebagai dasar diagnosis dan terapi dalam penerapannya di bidang kedokteran. Mata kuliah yang mempelajari dan memproyeksikan pengetahuan tentang konsep berbagai penyakit di bidang ilmu bedah, khususnya sistem ginjal dan saluran kemih. Tujuan dari pembelajaran sistem ginjal dan saluran kemih adalah memahami anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem ginjal dan saluran kemih secara komprehensif, menguasai konsep dasar fungsi biologis sistem urogenital dalam mempertahankan homeostasis tubuh, mampu mengenali dan menjelaskan gangguan serta penyakit yang dapat terjadi pada sistem ginjal dan saluran kemih, mengembangkan kemampuan diagnostik, penata laksanaan klinis, penyakit ginjal dan saluran kemih sesuai standar kompetensi dokter Indonesia, mampu melakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pencitraan yang relevan untuk diagnosis gangguan sistem ginjal dan saluran kemih. Baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu sendiri antara lain memahami prinsip dasar penggunaan obat-obatan yang sering digunakan dalam pengobatan gangguan sistem ginjal dan saluran kemih, mengaplikasikan komunikasi efektif dalam edukasi pasien, keluarga, dan masyarakat terkait pencegahan dan penanganan gangguan sistem urogenital, mengintegrasikan pengetahuan dasar kedokteran, keterampilan klinis, dan sikap profesional dalam pelayanan kesehatan pasien dengan gangguan sistem ginjal dan saluran kemih. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan antara lain pada bidang pengetahuan, mahasiswa mampu memahami anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, dan prinsip klinis terkait sistem ginjal dan saluran kemih. Dalam hal keterampilan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan klinis, interpretasi diagnostik, dan tindakan medis dasar terkait sistem ginjal dan sistem saluran kemih. Serta mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesionalisme, etika, dan komunikasi efektif dalam penanganan pasien dengan gangguan ginjal dan saluran kemih. Slide.
Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap sesuai manusia terpelajar dengan pola pikir analitik kreatif dan inovatif, menunjukkan sikap sesuai etika profesi kedokteran, serta sikap sesuai prinsip rahmatan lil alamin, menguasai pengetahuan dan keterampilan sistem ginjal dan saluran kemih, kemudian mengidentifikasi kasus dan penata laksanaannya di bidang sistem ginjal dan saluran kemih, dan melakukan edukasi prevensi penyakit pada sistem ginjal dan saluran kemih. Slide. Materi pembelajaran dari sistem ginjal dan saluran kemih meliputi sistem hematologi dan imunologi, sistem ginjal dan saluran kemih, sistem endokrin dan metabolisme, sistem gastrointestinal yang terkait, serta sistem reproduksi pria khususnya. Adapun bahan ajar dan referensi yang kita gunakan dalam sistem ginjal dan saluran kemih antara lain buku Dasar-Dasar Urologi karangan Dr. Basuki Purnomo, kemudian buku Pathologic Basis of Disease by Robinson and Contran, kemudian buku General Urologi karangan Smith edisi 17, buku Ajar Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama, serta buku karangan kami Peran Ekstrak Daun Salam dalam Mengurangi Peradangan Hati terkait metabolisme asam urat. Slide. Sistem dan metode pembelajaran meliputi delivery, yaitu pemberian materi kepada peserta didik atau mahasiswa, kemudian interaksi dengan mahasiswa, serta assessment atau penilaian yang kita berikan. Sistem pembelajaran ini meliputi metode online ya, dengan daring melalui Zoom, aplikasi Google Meet, ataupun dengan Esorogan Nusa. Dan metode kedua dengan offline atau dengan tatap muka langsung. Slide. Sistem dan metode pembelajaran ini juga meliputi perkuliahan, yaitu ceramah, diskusi, video interaktif atau multimedia, serta praktikum yang meliputi brainstorming, diskusi, textbook reading, dan case-based discussion. Slide. Penilaian pembelajaran meliputi kriteria penguasaan materi, etika profesi atau soft skill. Indikator yang digunakan adalah ketepatan jawaban dari peserta didik, kemudian penyelesaian tugas, jujur, disiplin, ramah, sopan, yang tentunya menjunjung tinggi etika dalam peserta didik. Kemudian bobot penilaian meliputi tugas dengan bobot 20%, ujian tulis 30%, ujian praktikum 30%, nilai harian 10%, penilaian proses pembelajaran atau etika profesi sekitar 10%. Slide. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut akan kami lampirkan juga video interaksi pembelajaran dengan mahasiswa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti aktivitas pemuda ya sebesar. Harapan saya ya ilmu yang dicapai selama stase belajar itu saya harap jangan terlewat ya. Jadi kalian nanti akan banyak dalam praktek itu setelah lulus kalian akan banyak menggunakan ilmu bedah ya, terutama kalau yang tugas IGD. Doa, silakan. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan pada siapa yang kadar ya untuk presentasi textbook reading. Pada kesempatan kali ini saya dan dia akan memaparkan
text reading mengenai simptom of general urologi. Baik, di sini ada kelompoknya, ada saya sendiri, ada Sumana, dan juga dia saya Nitias. Baik, untuk pendahuluannya, anamnesis ini sangat dibutuhkan sekali ya, berfokus pada gejala yang disadari dan dilaporkan oleh pasien secara langsung. Ini paling utama anamnesis. Kemudian diidentifikasi apakah anamnesis ini bersifat akut, kronis, atau berulang. Gejala ini bisa berulang menunjukkan exacerbasi. Anamnesis yang kronik ini biasanya tidak ada demam. Kemudian pada karsinoma ginjal ini demamnya lebih dari 30. Mungkin saya highlight sedikit ya. Jadi gejala sistem perkemihan ya ginjal dan saluran kencing itu ternyata implikasinya sangat luas ya. Dia bisa mempengaruhi sistem juga ya. Beberapa kasus terutama yang tersering itu adalah infeksi ya. Infeksi kalau di dalam literatur dia akan yang gejala awal apa yang disebut SIRS ya, gejala SIRS, masih ingat ya? SIRS itu kan ada 4 syaratnya ya. Kemudian kalau ada gejala SIRS ditambah fokus infeksi, maka baru kita sebut sepsis ya. Entah itu di sistem pencernaan atau sistem saluran kemih, itu kita harus pastikan dulu ada fokus infeksi atau ada koloni kuman di situ. Nah, kalau sudah positif terdapat koloni kuman pada traktus urinarius, itu kita sebut urosepsis biasanya ya. Jadi urosepsis itu gejala SIRS ditambah fokus infeksi dari traktus urinarius. Gejalanya tentu sistemik ya, seperti pasien-pasien infeksi pada umumnya ya. Demam, malaise, gangguan fungsi lesa ya, gangguan organ ya, bahkan bisa terjadi gangguan shock ya, saluran kesadaran ya. Kita yang tersering infeksi. Gangguan sistemik yang kedua adalah apa tadi? Berat badan ya. Itu juga sering ya, terutama pada penyakit-penyakit kronis. Belum tentu itu suatu kanker ya, penyakit kronis bisa. Kemudian gangguan tumbuh kembang kalau pada anak-anak ya. Memang tadi juga sempat disinggung ya bahwa gangguan imunitas ya, atau penurunan daya tahan tubuh itu yang tersering yang kita ketahui dari penyakit TB bisa, diabetes bisa ya. Jadi adanya penurunan sistem imun atau HIV ya, infeksi virus HIV. Kalau pada ginjal itu ada beberapa kasus ya, kalau infeksi HIV itu dia secara umum dia imunnya memang menurun, tapi ada kondisi tertentu yang dia sudah konsumsi obat akan timbul batu ginjal bisa ya. Ataupun pada kasus gangguan penyakit bawaan ya, kalau pada anak-anak kan macam-macam ya, misalkan apa? Kalau di ginjal yang sering apa penyakit bawaan? Iya. Polikistik kidney, ya, gagal ginjal pada anak, glomerulonefritis, ATM atau tubular nekrosis, ya. Tapi yang bawaan itu yang tersering kista ya. Kedua tumor ya, tumor pada anak khas ya, namanya Wilms tumor. Sampai pada uretra ya, pada paha bagian dalam bisa, pada genitalia eksternal misalnya ya. Oke. Terus selain itu apa sifatnya? Dia hilang timbul, makin memberat ya, atau dipengaruhi kondisi tertentu, itu juga harus ditanyakan dalam anamnesis.
seringkali juga dirasakan di organ lain ya, di virus ya, di dari bisa, kemudian dirasakan di mana lagi kan? Itu ya, sampai sini jelas yang ditanyakan. Mantap ini ya. Ya ini bagus ya, kalau ada textbook itu kita jadi tahu ya referensinya. Nah, ini ya. Hal ini dapat dievaluasi dengan mengukur laju aliran urin, di mana keadaan normal kandung kemih yang penuh ini kalau dicek laju alirannya maksimal 20 ml per detik. Kemudian urgensinya yaitu dorongan mendadak dan kuat dan kemih disebabkan oleh hiperaktivitas dan irritabilitas kandung kemih akibat obstruksi. Jadi itu pasiennya retensi urin, kemudian mau dipasang kateter, itu ternyata relatifnya tidak bisa masuk. Kemudian yang terjadi hematuri. Itu hematurimnya karena retensinya atau karena pemasangan kateter, sehingga terjadi ruptur. Ya, jadi itu harus dipastikan ya, kateternya masuknya berapa dalam kira-kira? Bisa sampai masuk? Tidak bisa. Tidak bisa, berarti kan masih di uretra ya. Seringkali terjadi false root ya, ruptur uretra. Ya, pendarahannya dari situ. Sehingga penting untuk diingat ya, kalau kita memasang kateter sudah sesuai prosedur ya, jelinya banyak, kita masuknya smooth, ternyata mentok, tetap nggak bisa ya, artinya apa? Ada sumbatan ya, itu nggak boleh dipaksa lagi, karena nanti akan berakibat ruptur ya, terus jadi struktur jangka panjangnya ya, malah komplikasinya lebih panjang. Sehingga kalau sudah contoh, jangan sampai hematuri kamu paksa ya, ruptur. Golden standarnya harus dilakukan pemeriksaan dulu. Apa untuk tahu potensi dari uretra kita harus foto apa? Iya, foto radiologi. Kontras apa namanya? Hampir urografi atau retrograf ya. Urografi itu ada dua macam, ada retrograde urografi, ada bipolar voiding cystografi ya, atau disingkatannya BVCUG ya. Ada yang antrograde uretrografi yang nanti kalian baca, beda prosedur melakukan kontraknya ya. Intinya cuma kalau uretrogram ternyata ditemukan suatu struktur atau suatu batu ya nggak boleh dipaksa pasien. Di dua jari pada tulang putih, kemudian di dimasukkan dimasukkan avokat, kemudian jalurnya dilepas, kemudian ada spring di atasnya. Ya, dialirkan keluar ya. Secara garis besar itu, tapi prosedurnya ya yang benar pastikan dulu dia retensi dan kondisinya distensi ya. Kedua, tusuknya dua jari di atas simfisis ubis ya. Tentu harus di anestesi lokal dulu dengan dicukai ya, terus kamu boleh tusuk proof fungsi ya, fungsi itu untuk dicoba dulu dengan spek 3 cc. Kamu tusuk tegak lurus ya, dua jari di atas simfisis, kamu sedot, kalau keluar urin berarti kan benar ya, baru dilakukan sistostomi. Masukkan, ada sebenarnya khusus deh, trocar sistostomi itu selang khusus lebih besar daripada avokat.
Tapi kalau nggak ada ya boleh pakai alpukat yang paling besar. Ya. Tusuk aja nanti dia dialirkan ke urin bag atau kantong ya. Gimana bedainnya? Nah itu ngomongin fisikmu itu ya suprabubis, sangat banget. Nyata kosong berarti aluri ya, CKD. Tapi kalau oligouri apa? Kurang ya, berapa jumlahnya? 400 ya kalau oligouri, 400. Normalnya berapa sih produksi urin? Satu kilogram berat badan. Ya kalau dewasa 0,5 per 1 kilogram berat badan per 24 jam ya. Anak-anak ya 1 sampai 2 cc. Pertanyaan saya rasa cukup ya. Alhamdulillah penelitian hari ini berjalan sesuai rencana. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, khususnya untuk kalian di masa sekarang dan nanti pas lulus ya.